Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan fraksi dan anggota yang saya cintai, teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas respon dan kehadirannya. Hari ini fraksi PKS sengaja mengundang teman-teman dalam acara konferensi pers terkait dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu, Donggala khususnya, dan Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya ada Sigi. Bencana di Lombok atau NTB belum selesai ditangani, sudah datang bencana lagi. Atas nama pimpinan dan anggota fraksi PKS di seluruh Indonesia, turut berbela sungkawa dan prihatin yang sedalam-dalamnya. Seraya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik saudara-saudara kita yang meninggal terdampak gempa. Yang sakit mudah-mudahan segera tertangani. Harta yang hilang mudah-mudahan diganti oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik. Atas dasar keprihatinan inilah maka fraksi PKS mengambil keputusan dan menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi PKS DPR RI agar menyumbangkan gajinya bulan Oktober ini untuk korban terdampak tsunami dan gempa di Palu, Donggala, khususnya Sigi, dan umumnya di Sulawesi Tengah. Kemudian dalam waktu yang sama, fraksi PKS juga mengusulkan agar gempa ini menjadi bencana nasional. Karena begitu besar jumlah korban dan juga pemerintah memiliki keterbatasan, bahkan ada korban atau wilayah yang sampai sekarang ini mungkin belum tersentuh oleh apapun. Karena itu kita tidak boleh mengedepankan rasa malu dan egois, tetapi keselamatan rakyat kita itu yang harus menjadi prioritas. Kalau dikhawatirkan ada dampak-dampak negatif dari bantuan internasional, tentu sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, kita harus punya kekuatan untuk mengatur dan menertibkan lalu lintas bantuan-bantuan internasional itu, dan mereka harus tunduk kepada kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari korban itu, apakah ada yang dari kader PKS? Jumlahnya berapa? Dari mungkin anggaran bantuan yang akan diserahkan berapa Pak? Yang terkumpul sekarang? Sekarang ini karena kita baru memulai, kita tidak setarnya dari sekarang. Sekarang ini paling tidak diawali dari ketua fraksi dulu gajinya diserahkan. Pokoknya intinya gaji mulai dari ketua fraksi dan seluruh anggotanya itu akan disumbangkan kepada korban terdampak bencana. Itu dulu. Adapun yang dari kader PKS yang kena korban itu cukup banyak, tapi kita sekarang ini tidak berpikir ini kader PKS apa bukan, karena ini adalah semua warga yang ada di Palu, Donggala, dan Sigi. Itu kita perlu bantu semuanya, bukan hanya kader PKS. Jadi kita tidak berpikir lagi ada berapa korban dari kader PKS, dan kita terpanggil ini juga bukan semata-mata karena ada kader PKS yang tersumbang. Kemudian yang dikumpulkan nanti juga bukan hanya untuk kader PKS, tapi untuk seluruh masyarakat
yang tentu dengan keterbatasannya, tapi kita berpikirnya adalah saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Sulteng ini. Karena sekarang orang kena musibah ya, jangankan struktur partai, struktur pemerintahan pun terganggu, komunikasi pun terganggu sekarang ya kan. Maksud saya dalam level tertentu tidak efektif. Buktinya orang banyak yang pengen eksodus karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya. Makanan tidak didapatkan, tempat istirahat tidak didapatkan. Kami tidak menyalahkan pemerintah, tapi kami berharap pemerintah harus bersikap cepat, bertindak cepat, mengkoordinasikan secara cepat. Saya tahu BNPB tidak memiliki pesawat-pesawat yang cukup. Itu pentingnya koordinasi yang cepat, komunikasi yang cepat dengan pihak-pihak terkait. Ada TNI, ada polisi yang memiliki pesawat angkut yang paling mungkin bisa digunakan untuk mengangkut itu. Kemudian juga telekomunikasi kan terputus juga di situ. Bahkan ada satu kampung katanya yang lenyap. Menurut berita dari teman-teman PKS yang ada di sana, katanya ada satu kampung itu lenyap, hilang saja satu kampung itu katanya. Itu yang baru ketahuan. Oh iya, koordinator P2B yang ditunjuk oleh DPP PKS adalah tentu ketua DPW yang paling bertanggung jawab, ketua DPW Sulteng maksudnya. Dibantu oleh teman-teman pengurus yang masih bisa melakukan gerak yang perbantuan. Tetapi juga dari DPW-DPW seluruh Indonesia sudah mengirimkan pandu keadilannya tadi yang khusus menangani. Pandu keadilan ini adalah kelompok kader PKS yang terlatih dalam menangani bencana. Nah, maka mereka itulah yang kita utus dulu. Kalau poskonya, karena masih ada perdebatan antara KPU, Bawaslu, dan juga tokoh politik, ada yang mengatakan hentikan kampanye. Jadi, tetapi buat kami di PKS sebenarnya kampanye ini mau henti atau tidak henti, yang penting segera selamatkan dan tangani. Itu aja fokusnya, bukan masalah berhenti atau tidak berhentinya kampanye, tetapi segera tangani, segera selamatkan yang masih bisa diselamatkan, segera identifikasi dan evakuasi yang memang harus diidentifikasi dan dievakuasi. Tahan. Banget itu jumlahnya. Yang begitu loh. Tahan. Darurat. Tar. Ya, makasih. Kiri, Bos. Diganti pasti. Tahan. Sip. Oke. Makasih banyak. Tar. Di foto. Disumbang deh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.